warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu politik. Kali ini saya akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya para pedagang di pasar maupun para pedagang lainnya. Karena baru-baru ini pemerintah memiliki wacana untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN ke beberapa bahan pangan alias sembako. Artinya, nanti masyarakat bila beli sembako akan dikenakan pajak. Dari sini, apakah pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok? Dengan adanya wacana itu, banyak dari pedagang pasar yang melakukan protes karena para pedagang pasar menilai bahwa kebijakan yang dibuat tersebut sangat tidak efisien kalau dilakukan pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah ini. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menilai jika wacana itu bisa menghambat proses pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia yang terjadi saat ini. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, wacana ini dianggap sebagai kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis. Pengenaan PPN akan menjadi beban baru lagi bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikan akan semakin tinggi, kata Tulus dalam keterangan tertulis. Ia mengatakan pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif jika alasan untuk menggali pendapatan dana APBN tambahnya. Tulus usul ketimbang menerapkan PPN pada sembako, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Menurutnya, dengan menaikkan cukai rokok, pemerintah bisa dapat potensi pemasukan 200 triliun rupiah lebih. Selain itu, akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah ke bawah agar mengurangi konsumsi rokoknya dan mengolokasikan untuk keperluan bahan pangan. Dilihat dalam draft RUU perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, disebut barang kebutuhan pokok akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dikutip dari detik.com, pada pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, apakah sembako akan dikenai PPN? Ikatan Pedagang Pasar Indonesia juga menuai protes untuk rencana pemerintah menarik pajak dari pembelian bahan pokok, karena hal itu dapat berdampak pada pedagang, apalagi kebijakan itu digulirkan pada masa pandemi, di mana situasi perekonomian masyarakat
khususnya pedagang ini sangat sulit. Pada masa saat ini, Ikatan Pedagang Pasar di Indonesia mencatat bahwasanya lebih dari 50% omset pedagang masih turun. Melihat pada saat bulan puasa kemarin sampai pada hari raya kemarin, pedagang pasar banyak yang mengalami penurunan omset akibat naiknya harga cabai dan naiknya harga daging sapi yang saat ini belum stabil. Apalagi sekarang pemerintah belum mampu melakukan stabilisasi bahan pangan pada beberapa bulan kebelakang. Dari CNN Indonesia Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan buka-bukaan soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atau biasanya disebut PPN pada sembako, dan di sini bukan hanya sembako tetapi juga sekolah. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neil Mardin Noor menentukan perluasan PPN dilakukan dengan 3 pertimbangan. Yang pertama, merespon pandemi COVID-19. Menurutnya, pandemi telah membuat penerimaan yang masuk ke kas negara tertekan hebat. Padahal di sisi lain, negara harus menggelontorkan dana besar untuk memberi insentif pajak dan membiayai pemulihan ekonomi sosial yang sangat besar. Yang kedua, tarif PPN di Indonesia. Menurutnya, tarif PPN yang dipatok sebesar 10% terlalu rendah jika dibandingkan negara lain di dunia yang menerapkan pajak pertambahan nilai atau value added tax dan goods and service tax. Akhirnya jadi bahan diskusi oleh pemerintah untuk melihat apakah kita bangsa Indonesia bisa menggunakan salah satu opsi PPN sebagai salah satu respon untuk menghadapi situasi yang ada saat ini, ujar Neil Mardin dalam konversi pers virtual. Ketiga, struktur penerimaan negara dari PPN. Selama ini, PPN memiliki kontribusi 42% terhadap penerimaan negara. Jika pemungutan PPN dapat dilakukan dengan optimal, maka pemerintah dapat menggerak penerimaan negara yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan. Ia menambahkan, bila jadi dilaksanakan, nanti pengenaan PPN untuk barang seperti sembako atau pendidikan tidak akan dilakukan dengan tarif yang merata. Pemerintah akan menerapkan skema multi tarif dengan rentang 5% hingga 25%. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin berlaku lebih adil terhadap masyarakat. Wacana pemerintah akan memungut PPN sebagai sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya bebas dari objek pajak mengemukakan belakangan ini. Salah satunya, pungutan PPN akan dikenakan ke sembako dan biaya sekolah. Wacana ini mengemuka setelah draft Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Pada masa sekarang, gimana kondisi politik yang ada di Indonesia? Pada masa sekarang ini, banyak sekali perubahan yang sangat pesat di kalangan masyarakat. Terjadi ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat.
karena hal itu terjadi akibat mewabahnya COVID-19 pada saat ini. Akibatnya, pandemi itu menjadikan para pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat untuk mengupayakan solusi yang terbaik bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, pada masa sekarang ini, wabah COVID-19 tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat. Akan tetapi, wabah COVID-19 juga menghambat dan menurunkan perekonomian masyarakat. Bahkan politik pun juga menjadi terganggu dalam negara Indonesia ini. Ekonomi biasanya berdampak negatif pada kehidupan politik negara, juga sebaliknya. Kondisi politik bangsa juga akan berdampak langsung terhadap prospek kebangkitan ekonomi suatu bangsa. Pada data-data empiris yang ada, kondisi resesi ekonomi akibat COVID-19 memang telah mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara. Bukan hanya negara Indonesia saja, tetapi banyak negara yang berpengaruh dengan kondisi sekarang ini. Akan tetapi, demokrasi di Indonesia masih terbilang cukup stabil karena di tengah beratnya upaya penanganan wabah dan resesi ekonomi, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih mampu menjaga elemen dasar demokrasi, dalam halnya seperti kebebasan berbicara, terlaksanakan pilkada pada saat pandemi secara bebas dan demokratis, serta pers yang relatif bebas. Dengan adanya ini, Indonesia melambangkan masih stabil untuk keadaan politiknya. Pada beberapa saat yang lalu, terjadi permasalahan pada masa dana bansos pada masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan adanya beberapa hal yang menghambatnya, seperti halnya menteri-menteri ada yang melakukan tindakan korupsi terhadap dana sosial yang rencananya akan ditujukan kepada masyarakat. Dalam hal itu, bukan hanya menteri, akan tetapi juga terdapat berita bahwa tidak konsistennya kepala desa untuk menangani dana bantuan desa yang ditujukan kepada masyarakatnya di desa. Dalam tindakan itu, maka menteri dan kepala desa akan ada yang diturunkan jabatannya. Pada bansos ini juga terjadi masalah, yaitu ketidak tepat sasarannya penerimaan bantuan sosial di kalangan masyarakat. Salah sasaran itu terjadi karena data sensus yang digunakan adalah data yang lama, serta pemerintah desa tidak meninjau langsung pada masyarakat. Hal itu disebabkan karena bahwa di Indonesia ini banyak anggota atau dewan politik, dewan pemerintahan yang masih kurang kesadarannya akan tindakan manusiawi, karena sudah mengambil hak-hak yang diberikan oleh warganya atas warganya. Menurut SMRC, kondisi politik, keamanan, dan penegak hukum di Indonesia selama pandemi menurun. Survei Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC menunjukkan bahwa
kondisi politik, keamanan, dan penegak hukum di Indonesia selama setahun pandemi COVID-19 memburuk. Terjadi penurunan terkait kondisi keamanan semenjak COVID-19 yang mulai melanda Indonesia pada Maret 2020 hingga Maret 2021. Responden yang merasa kondisi keamanan Indonesia membaik turun dari 66% menjadi 59%. Jadi kelihatan betul selama COVID-19 ini persepsi terhadap kondisi keamanan juga mengalami penurunan, kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam acara rilis survei bertajuk Kondisi Ekonomi Politik 1 Tahun COVID-19 Penilaian Publik Nasional. Sirojudin menyebut pencarian data melibatkan 1064 responden. Pencarian data ini melibatkan 1064 responden dan seluruh Indonesia melalui metode wawancara dengan margin of error kurang lebih 3,07%. Adapun rentan waktu pengambilan data adalah 28 Februari 8 Maret 2021. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil survei, kondisi politik Indonesia dinilai memburuk karena presentasenya menurun dari 38% pada Maret 2020 menjadi 30% pada Maret 2021. Kemudian responden yang merasa kondisi politik Indonesia sedang adalah 39%, naik 35% dari Maret 2020. Adapun presentasi responden yang merasa kondisi politik memburuk meningkat dari 19% responden pada masa awal Januari 2019 menjadi 24% pada Maret 2021. Meski begitu, hasil tersebut adalah bentuk penurunan karena presentasinya pada Maret 2020 sebesar 29%. Terkait kondisi penegakan hukum, dalam tata cara bahwa 51% responden menilai kondisi penegakan hukum berjalan dengan baik, sangat baik pada Januari 2020 dan menurun di bulan Maret 2021, yakni 46%, katanya. Sirojudin menjelaskan bahwa presentase responden yang menilai kondisi hukum meningkat cukup tajam pada Maret 2020 hingga Oktober 2020, walau membaik di Maret 2021 dengan presentase 19%. Sementara yang menilai buruk meningkat cukup tajam juga dari 17% ke 26%. Terus sekarang kelihatan menurun kembali sejak Oktober sampai Maret ini. Tapi kalau kita lihat periode Maret sampai Oktober 2020, survei kita melihat penurunan yang cukup tajam sekitar 9%. Sementara yang menjadi buruk meningkat cukup tajam juga dari 17 ke 26%. Terus sekarang kelihatan menurun kembali sejak Oktober sampai Maret ini, katanya. Di saat pandemi saat ini, haruslah kita bersikap bijak dengan memahami situasi yang ada, baik itu situasi politik, situasi ekonomi, ataupun situasi hukum yang ada di Indonesia. Saya Alex Dwi Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.